Kalian pasti tahu Ben Stiller, aktor yang pernah membintangi film Night at the Museum yang merupakan film masa kecil gua yang sering gua tonton di Trans TV. Kalau kalian belum pernah menonton, masa kecil kalian kurang bahagia guys. Bercanda. Robert De Niro, aktor yang bisa bikin kalian ketawa tapi juga bisa bikin kalian merasakan keseriusannya seperti di film The Godfather kedua sebagai Vito Corleone. Dua aktor tersebut beradu akting di film yang satu ini berjudul Meet the Parents. Kalau kalian alergi sama spoiler guys, warning, spoiler alert. Dan by the way guys, episode rekap film seperti ini akan gua upload setiap gua sudah atau tamat bermain satu game guys. Jadi setiap gua sudah tamatin satu game, gua akan upload satu episode rekap film. Dan ya, welcome to Reveal alias rekap film. Ini orang namanya Greg. Dia adalah seorang perawat laki-laki yang sudah lama berpacaran dengan wanita yang bekerja sebagai guru TK. Perempuan tersebut bernama Pamela. Sehabis bekerja di rumah sakit, Greg berencana untuk melamar Pamela karena dia berpikir bahwa dia dan juga pacarnya sudah berpacaran lama sekali. Jadi dia mau mengambil langkah lebih serius, yaitu menikahinya. Sesampai di tempat bekerjanya Pamela, yaitu di sekolah, Greg pun ngobrol dengan Pamela. Ketika mau melamar Pamela, tiba-tiba ada telepon dari adik perempuan Pamela. Katanya adik perempuan Pamela mau menikah dengan Dr. Bob Denver. Adiknya Pamela bertemu dengan Dr. Bob Denver beberapa bulan lalu dan langsung disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menikah. Greg pun gak jadi melamar Pamela karena dia merasa insecure dan malu dengan pekerjaannya dia sebagai perawat. Dia takut kedua orang tua Pamela tidak menyetujuinya. 2 minggu kemudian, Greg dan Pamela pergi ke rumah kedua orang tuanya Pamela. Di bandara ketika kopernya Greg mau diperiksa menggunakan sinar X, koper milik Greg tidak muat masuk ke dalam mesin sinar X karena terlalu besar. Jadinya koper Greg harus dibawa oleh petugas bandara dan diperiksa secara manual. Diceritakan bahwa di dalam koper tersebut ada sebuah cincin untuk melamar Pamela. Ketika mau mengambil kembali koper miliknya, koper tersebut nggak ada. Jadi dia nanya ke petugas bandara di mana kopernya. Karena petugas bandaranya lagi sibuk, jadi Greg disuruh mengisi formulir berupa alamatnya agar ketika kopernya ketemu, koper tersebut akan dikirimkan ke alamatnya. Lebih sialnya lagi, sehabis menanya petugas bandara, Greg dimuntahi oleh bayi yang dibawa ibu-ibu di sebelahnya. Ketika sesampai di rumah kedua orang tua Pamela, Greg dilarang Pamela untuk membawa rokoknya karena ayahnya Pamela melihat rokok sebagai tanda kelemahan. Jadinya rokok milik Greg dibuang ke atap rumah kedua orang tua Pamela karena Pamela takut ayahnya akan mengeceknya. Ketika kedua orang tua Pamela keluar dari rumah, Pamela pun merasa senang dan mengenalkan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Greg pun menghampiri kedua orang tua Pamela. Ayahnya Pamela bernama Jack dan ibunya Pamela bernama Dina. Ayahnya Pamela yang bernama Jack nanya ke Greg, mobil apa yang kamu kendarai? Greg bilang itu adalah mobil merek Ford Taurus. Katanya Greg mau beli mobil ukuran lebih besar, tapi Greg dan juga Pamela mau agak sedikit hemat. Ayahnya Pamela yang bernama Jack bilang warnanya bagus, warna hijau. Apakah kamu yang pilih warnanya? Greg bilang enggak, itu dipilihin sama konternya. Emang kenapa? Kata Jack, orang-orang bilang bahwa orang yang jenius memilih warna hijau, tetapi Jack tidak memilihnya. Yang memilihnya adalah konternya. Dina yang merupakan ibunya Pamela tiba-tiba mencium bau susu asam tua. Pamela bilang bahwa Greg pacarnya yang malang kena muntah bayi. Emang sangat malang sekali nih Jack ya. Setelah itu semuanya masuk ke rumah. Dina bilang ke Greg bahwa nama belakangnya sangat unik. Dia nanya bagaimana mengucapkannya. Greg bilang Fokker. Kalian tau lah guys, mirip-mirip kayak fucker dalam bahasa Inggris ya. Tiba-tiba datanglah Jinxie menghampiri Jack yang merupakan kucing peliharaan Jack. Katanya Jack bahkan mengajari Jinxie menggunakan toilet agar enggak semenggah sembarangan. Pamela bilang bahwa Greg enggak akan bermain dengan Jinxie karena Greg benci dengan kucing. Greg bilang enggak benci, dia cuman lebih pencinta doggy. Jack bilang gak apa-apa Greg, kalau kamu benci kucing jujur aja. Greg bilang bahwa dia jujur gak benci kucing. Ketika sedang duduk-duduk, Greg memberikan hadiah kepada kedua orang tua Pamela. Ketika dibuka itu sebuah pot bunga karena Pamela bilang bahwa ayahnya merupakan pembisnis bunga langka. Greg bilang bahwa dia sebenarnya adalah sesuatu yang ditanam di situ. Yang ditanam adalah umbi dari tulip Yerusalem yang katanya salah satu bunga paling langka dan indah yang pernah ada.
Greg bilang bahwa kata penjualnya dengan penyiraman secara teratur, bunga itu akan mekar dalam 6 bulan. Terus Pamela menanyakan Greg tentang pekerjaannya. Greg bilang bahwa dia baru saja ditransfer ke triase. Dina bilang apakah itu lebih baik dari perawat. Pamela bilang bahwa triase merupakan sebuah UGD tempat semua perawat teratas bekerja. Jake menunjukkan sesuatu kepada Greg, yaitu sebuah boneka beruang. Ternyata boneka tersebut terdapat kamera pengintai. Katanya di rumah ini terdapat banyak kamera pengintai yang disembunyikan di mana-mana. Di televisi, cermin, lampu, dan lain sebagainya. Katanya juga semua kamera pengintai tersebut mempunyai sensor gerak sehingga kemanapun Greg pergi, Jake selalu mengawasinya. Tiba-tiba ada telepon berdering, Jake pun mengangkatnya. Perbincangan antara Jake dan penelepon tersebut tentang sebuah dokumen. Jake mengadakan pertemuan dengan orang tersebut di supermarket sehingga Jake membuang air isi botol minuman untuk alasan pergi ke supermarket. Ketika ingin pergi ke toko, Pamela ingin Greg ikut dengan ayahnya untuk membeli sikat gigi karena kopernya hilang di maskapai. Pertama Greg nggak mau karena merasa nggak enak sama Jake, takutnya si Jake ini butuh privasi. Jake bilang kenapa aku butuh privasi, kan cuman ke toko. Jake dan Greg pun pergi ke toko naik mobil. Ketika dalam perjalanan, Greg bilang ke Jake bahwa betapa berartinya Pamela baginya. Jake malah bilang, kenapa si Greg ini benci kucing? Greg bilang bahwa dia bukan benci kucing, dia cuma lebih pencinta dogi. Jake bilang bahwa dogi sangat mudah untuk disayangi, tapi kucing membuatmu berusaha untuk kasih sayang mereka, karena kucing tidak mengobrol kasih sayang seperti dogi. Ketika sesampai di toko, Jake bilang ke Greg dia akan menemui Greg kembali di depan toko sekitar 12-15 menit. Greg pun lanjut belanja dan Jake pergi keluar toko. Ketika Greg selesai belanja, Greg keluar dari toko. Ketika keluar, Greg melihat Jack dengan seseorang yang sangat misteri lagi transaksi sesuatu. Greg pun mengawasinya. Ketika Jack ingin kembali ke toko, Greg langsung pura-pura membaca buku. Jack bilang ke Greg apakah dia udah lama di sini. Greg bilang enggak sambil dia lagi membaca buku tentang pompa payudara. Greg beralasan dan berbohong ke Jack bahwa dia bertumbuh besar di peternakan. Ketika sedang makan malam bersama, Jack menyuruh Greg untuk memimpin doa sebelum makan. Pamela bilang ke ayahnya bahwa Greg adalah orang Yahudi. Jack bilang memang kenapa orang Yahudi nggak berdoa. Greg pun langsung memimpin doa, tetapi doanya garing sekali seperti kerupuk. Ketika selesai berdoa dan mulai makan malam bersama, Greg melihat vas dan bilang itu vasnya sangat indah. Greg bilang ke Jack pasti itu salah satu kamera pengintainya. Ternyata bukan, itu tempat abu ibunya Jack. Dina bilang bahwa Jack menuliskan puisi untuk ibunya. Katanya puisinya masih dalam proses, tapi tetap dibacakan karena Pamela, Greg, dan Dina meminta untuk membacanya. Puisinya berjudul Ibuku dari Jack Burns. Setelah membaca puisi, Jack pun sedikit menangis. Setelah itu, Jack meminta Greg untuk menceritakan hidupnya tumbuh besar di peternakan. Pamela bilang bahwa Greg tumbuh di Detroit, bukan di peternakan. Jack bilang Greg memberitahunya bahwa dia tumbuh di peternakan. Greg bilang bahwa dia tidak benar-benar tumbuh di peternakan. Greg beralasan rumah tempat dia dibesarkan awalnya didirikan di pertanian kolonial dengan gaya Belanda awal. Ditambah dia memiliki banyak hewan peliharaan. Jack bilang, hewan apa yang kamu pompa payudaranya? Pamela memperingatkan ayahnya, tapi Jack bilang bahwa Greg pernah memompa susu. Pamela bilang ke Greg hewan apa yang pernah dia pompa susunya. Jawaban Greg sangat tidak masuk akal, yaitu kucing. Ketika Greg ingin membuka botol minum berupa sampahnya, tutupnya tanpa disengaja mental ke vas tempat abu ibunya Jack. Vasnya pun jatuh dan pecah. Lebih parahnya lagi, dengan santainya Jinxie kucing peliharaannya Jack langsung pipis di abu ibunya Jack. Kita kasih tag live dulu guys si Jinxie ini. Ketika ingin tidur, Greg mendengar Jack dan Dina sedang ngobrol, jadinya si Greg ngumpi. Ketika sedang ngumpi, tiba-tiba Greg kepleset jatuh. Ketika jatuh, ada pintu rahasia yang tanpa disengaja terbuka. Dengan rasa penasaran, Greg pun masuk. Di dalam terdapat foto Jack dengan gaya Afghanistan, foto Jack dengan militeri, dan foto Jack berjalan bersama dengan seorang seperti politikus dengan menggunakan jas rapi. Di situ juga banyak sekali alat-alat investigasi. Ketika sedang melihat-lihat, Greg menemukan kertas dengan tulisan Operasi Kosamui. Greg pun kaget karena tiba-tiba Jack datang. Greg disuruh oleh Jack untuk mencoba salah satu alat yang ada di situ yang bernama tes pendeteksi kebohongan. Setelah kejadian itu, Greg nggak bisa tidur. Pamela pun datang. Pamela bilang bahwa ayahnya sebenarnya bukan pembisnis bunga langka. Itu hanya penyamarannya.
Sebenarnya ayahnya Pamela berada di CIA selama 34 tahun yang tugasnya sebagai profiler kejiwaan. Greg pun kaget karena dikira dia ayahnya Pamela merupakan pebisnis bunga langka. Ketika bangun tidur, Greg kaget karena ada Jingxi dan juga majikannya, yaitu Jack duduk di sampingnya. Jack meminta Greg untuk tidak membongkar rahasia kecilnya tentang CIA. Mulai dari situlah Greg masuk ke dalam yang disebut Jack adalah lingkaran kepercayaan keluarga Burns. Ketika Greg keluar dengan menggunakan baju tidurnya, ada adiknya Pamela bersama dengan tunangannya Dr. Bob dan juga orang tuanya lagi ngumpul bersama Jack, Dina, dan Pamela untuk makan pagi. Greg pun langsung berkenalan. Jack bilang bahwa Greg juga bekerja di kedokteran. Dr. Larry yang merupakan ayahnya Dr. Bob nanya di bidang apa. Greg bilang sebagai perawat. Awalnya Bob dan juga Larry ketawa dikiranya lelucon, tetapi setelah itu terdiam karena memang benar Greg berada di bidang sebagai perawat. Pamela bilang bahwa sebenarnya Greg berhasil mengerjakan ujian masuk fakultas kedokteran. Jack nanya ke Greg, kenapa Greg ikut tes tetapi tidak berencana masuk kedokteran. Greg bilang bahwa dia ingin pilihannya tetap terbuka dan keperawatan memang cocok untuknya. Karena temannya Bob yaitu Dr. Andy nggak bisa datang karena punggungnya patah, Greg diputuskan untuk menjadi penerima tamu cadangan di pernikahan Bob dan juga adik Pamela. Jadinya Greg harus ikut untuk pengarahan dalam 30 menit lagi. Karena Greg belum mandi, jadi dia mandi dulu tapi dia nggak punya pakaian karena kopernya hilang di maskapai. Jadi dia pinjem pakaian adiknya Pamela yang bernama Denny. Ketika sampai di toko Tuxedo, Denny adiknya Pamela meraba-raba jaket miliknya yang dipakai Greg untuk mengambil alat penghisap ganja. Tiba-tiba Jack datang dan melihat alat penghisap ganja milik Denny. Denny pun berbohong dan bilang bukan punya dia. Dia menemukannya di jaket Greg. Emang anjing si Denny ini ya. Jack langsung interogasi Greg lagi. Greg disuruh untuk menceritakan kebenaran karena kalau Greg ketahuan berbohong, dia akan keluar dari lingkaran kepercayaan keluarga Burns. Karena Greg nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Jack, Jack pun akan lebih mewaspadai setiap gerakan Greg. Ketika sampai di rumah yang sangat mewah yang ternyata merupakan rumahnya Kevin, mantan tunangan Pamela, Greg melihat foto Kevin dengan Pamela sedang berduaan. Mulai dari situ ketidaknyamanan hatinya Greg bertambah. Karena pakaian Greg semuanya hilang di maskapai, Greg terpaksa harus menggunakan celana seadanya untuk bermain bola voli di kolam berenang. Ketika sedang bermain, tim Greg kemasukan gol terus sehingga Greg yang selalu disalahin oleh Jack karena mainnya nggak bener. Greg pun kesel dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menembak bola, Greg menembaknya sekencang mungkin. Setelah itu bolanya meluncur ke muka adiknya Pamela sampai berdarah. Sehabis itu semuanya pergi ke rumah orang tua Pamela. Koper Greg yang hilang sudah sampai di tangan Greg yang dikirim oleh kurir dari bandara. Ketika ingin dibuka kuncinya tidak pas yang berarti itu bukan kopernya Greg. Ketika Jack masuk ke ruangan Greg, Jack melihat toiletnya disiram. Jack sebelumnya bilang ke Greg sepi tanknya hampir penuh, jadi Greg tidak boleh menyirami toiletnya. Greg mengaku bahwa bukan dia yang menyiramnya, tetapi Jack tidak percaya. Ketika keluar, sepi tanknya bocor sampai meluap ke halaman pernikahan sehingga pernikahan ditunda. Ketika Kevin ingin menempatkan hadiah pernikahan dengan menggunakan mobil, mobilnya nyangkut karena beceknya halaman sampai kotorannya menyembur keluarga Burns. Ketika Jack secara diam-diam membuka koper yang dikiranya milik Greg, koper tersebut berisi alat-alat yang tidak waras berupa alat-alat seks. Kecurigaan Jack pun bertambah ketika Greg sedang menelepon petugas bandara untuk melapor bahwa koper yang dikirimnya bukan milik Greg. Jingxi sedang mengganggunya, jadi Jingxi ditaruh keluar. Ketika Jingxi ingin ditangkap kembali, Jingxinya malah kabur sampai ke atap. Jadi Greg naik ke atap tetapi tidak berhasil menangkap Jingxi. Greg pun menenangkan dirinya dengan merokok, yang rokoknya di awal cerita dibuang ke atap. Setelah itu Greg tidak sengaja membuang rokoknya ke daun kering sehingga menyebabkan kebakaran. Setelah kejadian itu keadaan menjadi kacau. Kucing kesayangan Jack yaitu Jingxi hilang secara tiba-tiba. Jack marah hingga menyalahkan Greg. Pamela mempunyai gagasan yaitu Greg akan menemukannya. Karena tidak ada pilihan lain, Jack setuju atas gagasan tersebut. Ketika Greg sedang mencari Jingxi, dia menemukan kucing yang sangat mirip dengan Jingxi, hanya berbeda warna ujung ekor. Greg pun mempunyai ide jahat, yaitu mewarnai ujung ekor kucing tersebut. Greg pun kembali seperti superhero dengan membawa kucing yang mirip dengan Jingxi di tangannya. Di momen pertama inilah Jack menyukai Greg.
Ketika sedang minum bersama di bar, Jack bilang ke Greg bahwa dia sudah kembali ke dalam lingkaran kepercayaan keluarga Burns. Sementara itu, kucing yang menyerupai Jinxie ditinggal di rumah dan mengacak-ngacak rumah tanpa diketahui. Ketika Jack sedang membuka nomor saluran teleponnya, ada pesan masuk dari tetangganya. Kata tetangga Jack, Jinxie nyasar masuk rumahnya dan dia akan memberikan Jinxie ketika Jack pulang. Dari situ Jack merasa dibodohi lagi karena kucing yang dibawa Greg bukan Jinxie. Ketika semua keluarga pulang ke rumah, rumahnya udah berantakan kayak kapal pecah. Jack langsung memeriksa kucing yang dibawa Greg dan Jack mencium bau pewarna di buntutnya. Dari situ Pamela tidak menyangka Greg berbohong. Greg menjelaskan bahwa itu hanya solusi sementara sampai dia menemukan Jinxie yang asli. Pamela bertanya lagi ke Greg, apakah Greg yang menyebabkan kebakaran? Greg jujur dan bilang itu hanya kecelakaan ketika Greg ingin menangkap Jinxie di atap. Jack pun langsung mengusir Greg dari rumahnya. Sebelum keluar dari rumah, Greg membongkar pertemuan rahasia Jack ketika sedang membeli minuman. Greg bilang bahwa Jack masih belum pensiun dari CIA. Semua keluarga Burns kaget. Jack beralasan itu bukan pertemuan tentang CIA. Itu merupakan surprise untuk bulan madu adiknya Pamela yang ingin menikah. Orang yang ditemui di toko merupakan agen travelnya. Greg merasa tambah bersalah dan langsung menuju ke mobilnya untuk pergi. Ketika ingin masuk ke mobilnya, koper Greg yang asli baru datang. Jack sekarang sadar bahwa koper yang diperiksa bukan punya Greg. Ketika Greg sudah pergi, Jack melihat Pamela bersedih sambil menelepon Greg untuk bilang cinta yang terakhir kalinya. Diana, ibunya Pamela, bilang ke Jack mungkin ini saatnya untuk berpikir tentang apa yang Pamela inginkan. Dari situ Jack sadar sudah terlalu keras dengan Greg dan memutuskan untuk mengejar Greg di bandara. Ketika Greg ingin menempatkan kopernya kebesaran jadi nggak muat. Karena nggak muat jadi kopernya Greg harus dicek. Greg nggak mau kopernya dicek dan marah karena terakhir kali kopernya dicek, kopernya hilang. Tetapi dipaksa oleh pramugari untuk dicek kopernya. Dan dari kejadian itu Greg hilang kontrol dan ditahan. Di ruang tahanan, Jack tiba-tiba datang dan membuka borgol yang ada di tangan Greg. Lalu memegang kedua tangan Greg dan Greg disuruh menjawab pertanyaannya dengan jujur. Greg ditanya, apakah Greg mencintai Pamela dan ingin menikahinya? Greg jawab dia mau sampai dia ketemu Jack dan takut untuk menjadi menantunya. Jack sadar dan tidak akan mengganggu Greg dan Pamela setelah menikah. Jack ditanya balik oleh Greg, apakah Jack tidak akan mengejek profesi Greg sebagai perawat? Jack bilang dia berjanji tidak akan mengejeknya. Greg ditanya lagi oleh Jack, apakah Greg akan mengabdikan seluruh dirinya untuk Pamela selama sisa hidupnya? Greg bilang tentu saja, dan setelah itu Jack menunjukkan cincin pernikahan dan bilang apakah Greg mau menjadi menantunya. Kalian tahu pasti ya jawabannya Greg itu apa? Di akhir dari film ini, Jack memeriksa semua kamera tersembunyi miliknya. Di rekaman kamera tersebut ternyata memang benar yang menyiram toilet merupakan Greg. Di rekaman tersebut juga diperlihatkan Greg sedang meledek-ledek Jack. Question, sure. I got one question for you. It's, can you deal with that? Dan ya itu dia guys akhir dari film Meet the Parents. Jadi Meet the Parents ini ada sequelnya juga ya, yang berjudul ini Meet the Focker guys. Dan ya jujur ketika gue menonton film ini, gue ngakak terus guys karena tipe genre komedi gue itu yang awkward atau yang canggung-canggung. Dan iya kalau kalian suka sama tipe-tipe komedi yang canggung-canggung, kalian bisa menonton film ini untuk full experience-nya guys. Dan iya gue jamin kalian akan terhibur dari film ini. Terima kasih guys yang sudah menonton. Gue akan mengupload video seperti ini lagi ketika gue sudah tamatin satu game guys. Dan ya gue gak tahu game apa yang akan gue upload ke depannya. Intinya stay tune aja dah ya. Dan ya gue akhirin episode ini guys. Terima kasih yang sudah menonton. Dan ya bye bye bos, bye.